ketentuan umum dalam agama, yang keluar dari masjid saat berkumandang azan itu hanya satu, setan namanya. Ya, makanya makruh keluar dari masjid ketika azan berkumandang, kecuali ada dosa karena melanggar larangan, ada dosa karena meninggalkan perintah. Murtakibiz dzunub, pelaku dosa yang sebenarnya adalah yang melanggar perintah. Dilarang tidak boleh berzina, dia berzina. Dilarang minum arak, dia minum arak. Dilarang berjudi, dia berjudi. Itu namanya murtakibuz dzunub. Tetapi ada kondisi kedua, orang ini juga masuk dalam perbuatan dosa. Kenapa? Tarikun lil wajibat, meninggalkan kewajiban. Datang waktu Isya nanti, tapi tidak terlihat ada orang yang sholat Isya. Orang ini belum bisa dihukum dia berdosa. Baru dihukum dia berdosa apabila ruang waktu pelaksanaan sholat Isya itu berakhir dan dia tidak melakukan. Maka baru disebut tarikul wajibat, meninggalkan kewajiban. Maka termasuklah kondisi saya. Mungkin bila diperhatikan, hampir setiap pengajian malam Selasa, azan berkumandang, saya keluar dari masjid. Ketentuan umum dalam agama, yang keluar dari masjid saat berkumandang azan itu hanya satu, setan namanya. Ya, makanya makruh keluar dari masjid ketika azan berkumandang, kecuali dalam dua hal. Dia keluar untuk berwudu kembali lagi, atau dia keluar untuk melaksanakan sholat di tempat yang satunya lagi. Dan saya masuk kategori yang kedua. Jadi keluar dari masjid ini ketika berkumandang azan Isya karena ada pengajian di masjid Darul Falah, di musalla di Menasah Gampung Lampuh Tarung di Cetkeung, dan mereka menanti saya untuk mengimami sholat. Tapi kalau kita tidak ada niat salah satu dari dua perkara ini, azan berkumandang, keluar dari masjid, tidak untuk berwudu masuk lagi, tidak untuk sholat di masjid yang lain lagi, maka itu dihukumkan makruh karena menyerupai sikap setan. Hanya setan yang menjauh dari masjid ketika azan berkumandang. Maka kalau sudah berada di masjid, sudah terdengar kumandang azan, jangan lagi meninggalkan masjid, tetap lanjutkan sholat. Kecuali, itu pun masih ada kecualiannya, apabila ada hajat-hajat yang mendesak. Apa contoh hajat yang mendesak? Membantu orang yang sakit ataupun menyelamatkan binatang yang terhormat dan lain sebagainya. Jangankan azan, bahkan sholat pun boleh dibatalkan. Maka agama ini penuh dengan pengecualian-pengecualian. Ya, cuma sebagian kawan-kawan kita ini tidak mengenal kecuali. Pokoknya asal sudah berkumandang azan, berapalah besar gajimu sampai engkau tinggalkan sholat di awal waktu. Kampanyenya terdengar indah, tetapi maknanya itu sangat merusak. Kenapa? Menyebabkan orang punya sebuah standar nilai bahwa kalau sudah berkumandang azan tidak ada perbuatan lain lagi yang menjadi sebuah pengecualian. Padahal dalam agama ada banyak uzur-uzur untuk tidak salat berjamaah di awal waktu. Yang penting salatnya dikerjakan dalam waktu dan diusahakan salat itu tetap berjamaah, bukan harus di awal waktu, karena itu sesuatu yang relatif. Dan itu yang menjadi masalah bagi kita. Hanya penyampaian kajian agama itu dari satu sudut pandang saja, dari sudut pandang menjaga jamaahnya, lupa tentang kehidupan sosial. Padahal agama ini selalu berpadu padan dua perkara.